Oke, kalau sebelumnya kalian belajarnya udah sampai mana ya? Topik di minggu lalu apa yang dibahas? Kemarin surplus produsen. Iya, Surplus konsumen produsen. iya. Oke. Tapi yang pakai pajak itu belum, Kak. Yang surplus. Oh ya, kebijakannya belum ya berarti ya? Belum. Oke. Berarti kita bahas itu ya, materi tentang intervensi pemerintah di pasar ya. Sebentar. Oke, udah kelihatan share screen-nya, teman-teman? Udah kelihatan belum? Gimana? Udah kelihatan share screen-nya? Lazua, Sarah, ini pada kemana nih? Tes, tes. Oh, udah. Oke. Nah, jadi buat intervensi pemerintah di pasar, ini ada macam-macam ya. Ada pajak, subsidi, kuota, dan kontrol harga. Nah, mungkin ini berarti semuanya belum dibahas kan ya kemarin ya? Baru sampai surplus-surplus konsumen produsen aja kan ya? Ya. Oke, berarti kalau buat pajak, kita bahas konsepnya dulu. Nah, ini ada ilustrasinya. Nanti ini bakal di-share ya ke kalian ya. Nah, jadi buat pajak, ini sebenarnya kebagi dua nih. Kalau kalian lihat di sini ada pajak per unit sama pajak lamsam. Bedanya kalau pajak per unit itu dikenakan ke barang yang dijual, ya tergantung barang yang dijualnya. Jadi dikenakannya ke per unit barang yang terjual gitu. Biasanya contohnya kayak PPN ya. PPN pajak pertama nilai. Nah, itu kan dia tergantung barang yang terjualnya berapa. Nah, itu nanti pajaknya bakal di-store sama si produsennya ke pemerintah. Tapi konsumennya bayar dulu ya. Jadi jatuhnya kayak pajak tidak langsung. Nah, tapi kalau pajak lamsam tuh pajak yang kita bayarinnya langsung di awal berapa gitu ya. Jadi nggak bergantung sama kuantiti. Nah, itu biasanya kayak buat eh, pajaknya bayar sekali aja, terus itu buat sampai kapanpun bisa gak usah bayar-bayar pajak lagi. Jadi bayarnya langsung dengan nominal yang pasti gitu. Nah, kalau contohnya mungkin kayak materai ya. Materai itu salah satu jenis pajak lamsam yang kita bayar 10.000 udah gitu ya untuk sekali apa namanya transaksi. Mau transaksinya nilainya berapapun ya, kalau kita mau pakai materai sebagai apa namanya untuk membuat dokumen yang jadi lebih sah gitu ya. Nah, maka cukup dengan eh, apa namanya? Cukup dengan
nominal yang 10.000 aja, udah gitu. Nah, tapi biasanya kalau di mikroekonomi yang kita bahas itu pajaknya lebih ke pajak per unit ya di sini ya. Jadi kalau ada pajak per unit atau pajak dikenakannya ke produsennya per unit. Nah, itu dianggap nanti sama produsen itu cost-nya jadi makin mahal gitu. Nah, cost yang makin mahal ini nanti produsennya mau nggak mau bakal mengurangi supply-nya ya. Dan pasti nanti harganya bakal dinaikin gitu karena dia harus setor pajak ke pemerintahnya kan gitu ya. Jadi mau nggak mau nanti harga yang dikenakan konsumen itu pasti bakal lebih mahal ya. Dan konsumen bakal bayarnya juga jadi lebih mahal gitu. Nah, ini kelihatan di sini di keseimbangan pasarnya ya. Jadi ada demand, ada supply. Nah, berarti kalau ada pajak. Nah, pajak itu bakal menggeser si supply-nya ke kiri gitu. Jadi geser ke kiri supply-nya, terus nanti harganya jadi naik, keseimbangannya, kuantitinya jadi turun. Nah, jadi di sini udah di apa kita simpulin di tengah-tengah ini ya. Kesimpulannya pajak itu membuat supply-nya jadi geser ke kiri, harga keseimbangannya jadi naik, dan kuantiti keseimbangannya jadi turun. Gitu. Oke, sampai sini aman nggak nih? Ada yang mau ditanya dulu? Aman ya? Ada yang mau ditanya dulu? Dari Lazwa aman? Aman. Oke. Nah, sekarang, nah ini contohnya ya, mungkin secara matematis dulu ya, baru nanti ke gambar kurvanya. Jadi, misal nih, kalian di soal itu biasanya dikasih fungsi permintaan, penawaran, ya. Nah, nanti cari keseimbangan dulu kan. Mungkin kalau sebelum ada pajak, kita bisa hitung dulu keseimbangannya, PS sama dengan PD, ya. Jadi, PS-nya itu fungsi supply-nya 15.000 plus 25 Ki, terus PD-nya itu adalah fungsi demand-nya, 60.000 minus 100 Ki. Nah, ini 15.000-nya pindah ke kanan jadi minus ya. 60.000 kurangi 15.000 jadi 45.000. 100-nya pindah ke kiri jadi plus ya, jadi 125. Nah, berarti 45.000 kita bagi 125 dapat 360 kuantitinya ya. Nah, ini apa namanya? Keseimbangan kuantiti sebelum eh, pajak ya. Ya, sebentar. Nah, lanjut. Gimana kalau misalkan ada pajak ya? Nah, jadi kalau ada pajak, kita mungkin bisa hitung keseimbangannya setelah pajak. Nah, jadi setelah pajak berarti fungsi supply kita yang bakal berubah nih. Ya, fungsi supply-nya awalnya 15.000 plus 25 Ki, ya. Nah, kalian tergantung ini. Ya, jadi nggak usah ngafalin, sebenarnya tergantung fungsinya aja nih. Kalau fungsi kalian itu dikasihnya P sama dengan, berarti kalian lihat aja dampak pajak itu ke P. Ya, di sini kan dampak pajak ke P itu udah ditulisin di atas ini. Pajak menggeser supply ke kiri sehingga nanti harganya naik, kuantitinya turun. Ya, berarti kita fokusnya ke harga dulu nih karena yang berubah di sini dikasih fungsinya P sama dengan supply-nya. Jadi yang berubah adalah harganya kan. Nah, berarti di sini fungsi penawaran barunya bakal jadi 15.000 tambah 25 Ki. Nah, dampak pajak ke harga itu harganya jadi makin mahal. Berarti kita tambahin sama pajaknya ya. Di sini kan pajaknya 5.000 per unit ya. Jadi tinggal tambahin 5.000 ini. Gitu. Nah, ini catatannya ada di sebelah kiri nih. Ya, jadi kalau ada fungsi PS sama dengan A plus BQ, ini fungsi penawarannya sebelum pajak. Nah, setelah pajak itu berubah jadi tambahin aja sama pajaknya. Ya, karena logikanya pajak itu bakal nambahin harga. Gitu.
Nah, tapi kalau kalian nanti nih dapat soalnya fungsinya QS sama dengan, ya, berarti lihat dampak pajak itu ke quantity, ya, bukan ke harga. Nah, pajak itu bakal bikin di sini quantity kalian itu, sorry, kuantitinya turun kan, ya, kuantitinya turun berarti di sini setelah pajak fungsi supply-nya jadi Q sama dengan A plus BP minus T, ya. Jadi minus T di sini karena kuantitinya berkurang gara-gara pajak, gitu. Ya jadi pakai logika aja. Nah, tapi kenapa harus ada dalam kurungnya? Ya, karena dalam kurung ini tuh artinya pajak itu ngaruhnya nggak langsung ke Q, tapi ke P-nya dulu, gitu. Jadi memang secara realitinya juga produsen ketika uh, dikenakan pajak sama pemerintah, nah, hal pertama yang dilakukan sama produsen itu adalah naikin harga dulu, gitu ya. Jadi dampaknya ke harga dulu, baru nanti kuantitinya bakal berkurang, gitu, gara-gara harganya naik. Nah, maka di sini setelah apa namanya, setelah kita setelah kita tulis nambah 5.000 berarti fungsi supply barunya berarti jadi 20.000 plus 25 Ki. Ini adalah fungsi supply barunya. Nah, terus kita cari keseimbangan setelah pajaknya, berarti fungsi supply barunya kalian samain sama demand aja, ya. Berarti jadi 20.000 plus 25 Ki sama dengan fungsi demand-nya 60.000 min 100 Ki, ya. Ini pindah ke sini jadi 125 Ki, ini pindah ke sini jadi 40.000. Nah, berarti Ki-nya 40.000 bagi 125. Ya. 40.000 bagi 125, 320. Nah, jadi terbukti ya bahwa setelah pajak kuantitinya itu turun ya. Jadi dari awalnya 360 sebelum pajak, setelah pajaknya jadi 320. Nah, buat nyari harga, ini boleh ya, masukin ke fungsi supply yang baru atau fungsi demand. Nanti bakal sama aja. Ya, jadi boleh pilih salah satu. Gitu. Nah, misal kita pakai supply yang baru aja. Ya. Nah, fungsi supply yang barunya tadi PS aksen sama dengan 20.000 plus 25 Ki kan ya. Nah, jadi harganya itu 20.000 tambah 25 kita kali Ki-nya 320. Oke, 320 kita kali 25 itu 8.000 ya. Jadi 20.000 ditambah 8.000. Nah, berarti di sini dapat harganya setelah pajak itu 28.000. Nah, jadi memang mungkin kita kalau mikirnya awalnya kayak, oh pajaknya 5.000 nih. Kalau sebelumnya harga sebelum pajak itu 24, tambah 5 jadi 29 gitu kan ya, kita mikirnya ya. Berarti harga setelah pajaknya 29. Nah, padahal enggak nih. Ya, jadi 28 gitu. Jadi harus dilihat dulu dampaknya ke quantity dan kuantitinya masukin ke supply baru sama atau enggak salah satu ya, supply baru atau demand. Gitu baru dapat harganya berapa. Nah, karena di sini ada yang namanya tax incidence. Ya, tax incidence itu adalah pembagian beban pajaknya, gitu. Jadi nggak semua pajak itu ditanggung sama konsumen 5.000-5.000-nya nih, gitu ya. Dengan kasus yang kita punya, di sini berarti konsumen itu nanggung pajaknya dari 24.000 nih awalnya bayarnya ke 28, berarti naik 4.000, gitu. Nah, sementara kan pajaknya 5.000 ya, berarti 1.000 lagi itu nanti ditanggung sama produsen, gitu. Nah, nanti kita hitung di setelah ini, di slide berikutnya. Tapi kurang lebih kayak gitu. Kenapa kok harga setelah pajaknya nggak pas ya gitu ya. Kayak ini kan pajaknya 5.000 nih gitu. Ini sebelum pajak harganya 24, tapi ditambah 5 harusnya kan 29.000 gitu ya. Nah, kenapa 28.000? Alasannya karena ada pembagian beban pajak gitu, ada tax incidence namanya. Oke, sampai sini aman nggak? Ada pertanyaan nggak? Aman ya? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita coba ke
Ini udah dikumpulin nih data-datanya di sini ya, yang penting-penting ya. Sebelum pajak itu keseimbangannya ini, setelah pajak keseimbangannya ini, dan setelah pajak juga kita punya fungsi supply yang baru ya. Nah, di sini kalian juga harus bisa punya skill, kemampuan untuk ngegambar ya. Ngegambar dalam artian ngevisualisasiin fungsinya ke dalam grafik ya. Jadi, misalkan kita gambar dulu ininya sumbunya. Ini P, ini Q. Nah, kita gambar demand-nya dulu ya. Demand itu, ini kan 60.000 minus 100 Q. Jadi, caranya biasanya umpamain aja salah satunya 0. Ya, misal kalau Q-nya 0, berarti P-nya 60.000 kan ya. Jadi, kalau Q-nya 0, di sini 0, Q-nya, P-nya tuh 60.000. Nah, jadi paling atas di sini 60.000. Gitu ya. Nah, terus kita balik. Kalau P-nya yang 0, berarti kan 0 sama dengan 60.000 min 100 Ki. Gitu ya. Berarti 100 Ki sama dengan 60.000. Berarti Ki-nya 600. Ya enggak? Ya. Jadi kalau misalnya kita tarik ke sini, nah di sini itu adalah 600. Gitu. Ya, jadi umpamain aja salah satunya 0. Nah, begitu pula dengan supply ya. Kita pakai supply yang lama dulu. Kalau kuantitinya 0, P-nya itu 15.000. Nah, jadi 15.000 mungkin kurang lebih di sini ya. Jadi kalau P-nya 0, Q-nya 0, P-nya 15.000. Sebenarnya cukup cukup 15.000-nya aja sih, konstantanya aja ya. Ini kalian tinggal tarik aja ke atas, pastikan dia upward sloping ya, naik ya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya cukup gini aja. Nah, ini S awal. Nanti kalian dapat keseimbangan awalnya di sini berapa ya? Udah kita hitung tadi. Di sini 24.000 ya. Terus di sini 360. Nah, sebelumnya kan kalian udah belajar surplus konsumen dan produsen nih ya. Berarti kan udah tahu surplus konsumennya berarti yang mana? Yang Yang atas. ya yang segitiga atas ya. Jadi area di bawah demand, kalian tuh dibatasinnya sama demand karena demand itu melambangkan willingness to pay, kerelaan membayar. Ya, jadi dibatasinnya sama willingness to pay, tapi yang dapat surplus itu kalau dia willingness to pay-nya di atas harga. Nah, jadi batas bawahnya itu adalah harganya. Ya, jadi itu alasannya kenapa surplus konsumen itu area segitiga yang atas nih, gitu. Nah, sementara kalau surplus produsennya yang bawah ya, segitiganya ya. Jadi batas atasnya itu adalah harga, nah batas bawahnya itu adalah supply-nya nih. Nah, maka ini adalah surplus produsennya. Nah, ini bisa dihitung ya, karena gambarnya apa? Segitiga kan? Ya, jadi pakai luas segitiga aja setengah kali alas kali tinggi gitu. Nah, kalau mau kita hitung, coba ya, biar ada catatannya di sini. Kita ke konsumen dulu. Jadi konsumen itu di awal ya. Nah, di awal di sini kita bayar dengan harga 24.000 dengan kuantiti yang dibelinya 360 ya. Nah, terus dengan harga yang segini ya, kita dapat surplus pembeli-pembeli yang super marginal kita sebutnya ya. Pembeli super marginal itu adalah pembeli-pembeli yang willingness to pay-nya, kerelaan membayarnya itu di atas harga pasar. Ya, jadi dia rela bayar di atas 24.000 nih. Bisa aja 25.000, 26.000 atau seterusnya gitu ya. Nah, gampangnya ya kalau kalian mau memahami konsep surplus konsumen itu apa, surplus konsumen itu adalah pembeli-pembeli yang dapat uang kembalian. Nah, jadi kalau kalian datang nih ke pasar ini bawa uang 30.000 misalkan. Ternyata harganya 24.000. Berarti kan dapat kembalian 6.000 tuh. Nah, 6.000 itu yang kita sebut sebagai surplus konsumen. Nah, tapi kan di pasar bukan cuman kalian sendiri doang ya. Di pasar itu ada banyak konsumennya. Nah, jadi kita kumpulin konsumen-konsumen yang dapat surplus tadi gitu ya, atau kita sebut pembeli super marginal tadi gitu. Nah, jadilah luas segitiga ini ya. Nah, berarti kalau kita mau hitung surplus konsumennya berapa yang awal ya, berarti setengah kita kali alasnya itu ini ya 360 kita kali tinggi. Nah, tingginya itu berarti jarak dari 60.000 ke 24.000 ya. Berarti berapa tuh? 36 ya.
Nah, kita hitung 360 kita kali 36.000 bagi 2 ya. 6.480.000. Ya, ini adalah surplus konsumen awal kita. Ya. Terus di produsen pun juga kita bisa hitung ya. Nah, produsen itu awalnya juga sama nih, dia dapat uangnya sama persis dengan apa yang dibayar sama konsumen ya. Jadi konsumen bayar 24, produsen juga dapat uangnya 24.000 lah gitu ya. Hasil jualannya. Kuantitinya juga yang dia jual 360 sama dengan yang diminta sama konsumen ya. Jadi kan ini keseimbangan namanya ya. Berarti PD dan PS-nya sama, QD dan QS-nya sama. Ya, mungkin di sini kita kasih S nih. Nah, terus kalau kita hitung surplus produsennya, berarti di sini setengah, kita kali alasnya sama, 360 juga. Udah pakai. Nah, terus harganya, tingginya. Nah, tingginya itu jarak dari sini ke sini. Nah, jaraknya berapa nih berarti? 9.000 ya? 9. Ya. Ya. Nah, berarti kita bisa hitung 9.000 kita kali 360 kita bagi 2. 1.620.000. Nah, ini adalah kumpulan para surplus produsennya. Nah, sekarang ya, kita gambar ada pajak ya, pengaruh pajak ke si pasarnya ya. Nah, setelah pajak itu kan di sini kalian fungsi supply-nya berubah jadi 20.000 nih konstantanya. Jadi kalau Q-nya 0, nah di sini konstantanya itu di 20.000 ya. Titiknya di sini. Nah, berarti tinggal ditarik garis saja dengan kemiringan yang sama ya. Jadi sejajar harusnya. Nah, dapatlah supply baru nih ya setelah pajak. Ini tadi kapus. Nah, keseimbangannya kan jadi baru nih. Ya, keseimbangannya jadi di sini. Tadi kita udah hitung juga keseimbangannya. Harganya jadi 28.000 ya setelah pajak. Terus kuantitinya jadi 320 ya. Nah, sekarang ya surplus konsumennya setelah ada pajak jadi berkurang nggak sih? Ya. Jadi kalau kalian lihat surplus konsumennya jadi makin kecil harusnya ya. Karena konsumen itu bayarnya sekarang di 28.000 nih ya. Jadi batas bawahnya itu adalah 28.000, terus batas atasnya tetap demand-nya. Nah, jadi surplus konsumen kalian itu segitiganya jadi makin kecil. Ya, jadi segitiga yang orang-orang ini. Nah, berarti kita bisa hitung bahwa setelah setelah pajak di akhirnya harga yang harus diminta ya atau dibayar sama konsumen ini D ya harusnya. Nah, konsumen itu bayarnya di 28.000 nih ya. Dengan minta dia cuman 320 ya. Nah, berarti surplus konsumen yang baru ya setelah pajak setengah kita kali sama jaraknya sekarang alasnya udah 320 ya, udah bukan 360 lagi. Terus jaraknya juga dari 60.000 ke 25.000 itu cuman 32.000 ya. Nah, berarti kalau kita hitung 32.000 dikali 320 bagi 2. Nah, jadi turun ke 5.120.000 ya. Jadi ada penurunan surplus konsumen. Jadi kalau ditanyanya berapa perubahan surplus konsumennya, berarti kan turun atau minus berapa nih? Cari selisihnya aja ya, gitu ya. Jadi dari sini ke sini mungkin kita bisa cari selisih
dikurangi 6480. Berarti surplus konsumennya minus 1.360.000 ya. Nah, gitu. Ya, jadi gara-gara pajak nih harganya naik ke 28.000, surplus konsumen kita berkurang. Nah, 1.360.000 ini adalah area ini nih, trapesium yang warna kuning. Ya, jadi area kuning yang kepotong surplus konsumennya itu sebesar ini, 1.360 gitu. Nah, kalau produsen gimana? Ya, kalau produsen itu sebenarnya walaupun harganya naik ke 28 nih ya, tapi ingat produsen itu harus bayar atau setor pajak ya. Jadi sebenarnya produsen itu eh, nerima uangnya enggak 28 ya. Jadi di akhir di sini 28-nya itu harus kita kurangi dulu sama apa? Sama pajak ya. Jadi kan produsen sebenarnya dapat nih 28 dari konsumen ya. Kan konsumen bayarnya 28 kan ya setelah pajak ya. Nah, tapi produsen tuh dari 28 dia harus setor 5.000 per unit ke pemerintah kan. Ya. Jadi 5.000 di sini itu adalah apa? Adalah pajaknya ya, taxnya. Gitu. Jadi jaraknya 5.000 berarti 28 dikurangi 5 berarti di sini 23.000 ya jaraknya nih ke sini. Nah, ini tuh apa ya? Ini tuh ini nih titik yang ada di supply lama ya dengan kuantiti baru setelah pajak. Nah, jadi setelah pajak kan kuantitinya 320. Nah, ketemu sama supply lamanya di sini. Ya, ini tuh adalah 23.000 nih. Ya, di yang benar-benar diterima sama produsen. Gitu ya, 23.000 ini adalah uang yang benar-benar diterima sama produsen. Jadi sama konsumen dibayarnya 28, konsumen bayar ke produsen ini 28, kalian sebagai produsen dapat ya 28 ya. Nah, tapi 5.000-nya harus disetor ke pemerintah. Jadi yang benar-benar kalian dapat cuma 23 gitu. Nah, berarti surplus produsen kalian ya patokannya itu sekarang di harga yang 23.000 ini ya. Jadi makin kecil juga gitu. Oke. Jadi segitiganya makin kecil ya. Jadi segitiga yang warna hijau tua ini ya. Jadi dibatasinnya sama bukan yang harga baru yang 28 bukan ya. Tapi dibatasinnya sama 23.000 ini harga yang memang benar-benar diterima sama produsen. Ya, cara ngitungnya tadi ini kita bikin catatan dulu. Nah, jadi ya, di akhir produsen itu bakal nerima uang 28.000 tapi dikurangi 5.000 ya karena dia harus store ke pemerintah. Berarti yang benar-benar diterima sama produsen itu 23.000. Nah, yang dijual setelah pajak itu 320 ya. Gitu. Nah, jadi kita bakal pakai 320 ini dan harga yang memang benar-benar diterima sama produsennya. Buat ngitung apa? Buat ngitung surplus produsennya. Nah, berarti surplus produsennya setengah dikali alasnya itu kuantiti yang baru ya, 320. Nah, dikali tinggi. Nah, tingginya berarti dari 23 ke 15 ya. 23 ke 15 itu berarti 8 ya, 8.000. Nah, berarti 8.000 kita kali 320 kita bagi 2. Nah, jadi 1.280.000 gitu. Nah, berarti sama nih ya di produsen juga dia mengalami penurunan surplus ya, berkurang kita cari selisihnya berkurang 340.000 ya. Oke, aman. Sampai sini ada pertanyaan dulu gak? Nah, kalau aman kita ke pemerintah sekarang ya. Nah, pemerintah sekarang jadinya ada peran di sini ya. Ada hal yang diambil sama pemerintah ini dalam bentuk pajak ya. Jadi dari pemerintah kita bisa hitung berapa sih pajak yang diterima ya, pemerintah. Nah, cara ngitungnya pajak yang diterima pemerintah itu
pajak per unit kita kali sama quantity setelah pajak. Ya. Nah, pajak per unitnya kan 5.000 ya. Jadi 5.000 per unit kita kali setelah pajak itu yang ditransaksiin di pasarnya 320 ya. Berarti jadi 1.600.000. Nah, jadi pemerintah kita bakal dapat uang dari pasar ini 1.600.000 dari pajak 5.000 per unit tadi ya. Nah, jadi ini sebenarnya kalian lagi ngitung ini nih, pajaknya tuh dari sini ke sini kan ya tadi ya. 5.000 tuh jaraknya dari 28 ke 23. Nah, kita kali sama quantity. Nah, jadi sebenarnya kita lagi ngitung luas kotak yang warna merah ini ya. Nah, luas kotak warna merah ini adalah penerimaan pajak pemerintah. Nah, jadi sebenarnya surplus konsumen dan produsennya keambil, ya kan? Kepotong nih sama pemerintah si kotak ini tapi 1.600.000. Nah, tapi kan 1.360.000 sama 340 kalau ditotalin ini enggak 1.600.000 ya, tapi 1.700.000 nih, ya. Ini ditambah ini ya, jadi berkurangnya 1.700.000. Tapi yang diambil sama pemerintah cuma 1.600.000. Nah, 100.000-nya kemana? Ya, 100.000-nya itu adalah ini nih, segitiga yang warna biru muda ini. Ya, nah ini adalah kita sebutnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu istilahnya? Deadweight loss. Ya, betul. Dead weight loss ya. Nah, jadi dead weight loss itu adalah apa? Surplus yang hilang ya. Surplus yang hilang. Nah, baik dari surplus konsumen ataupun produsen yang hilang. Nah, karena bentuknya segitiga, ya, kita bisa hitung setengah dikali alas. Alasnya ini jarak dari kuantiti sebelum dan sesudah berarti 40 ya jaraknya. Dikali tingginya dari 28 ke 23 itu pajaknya 5.000 ya. Dikali pajak per unit. Nah, berarti setengah kali 40 kan 20 ya. 20 kali 5.000 100.000. Nah, pas nih ya. Jadi yang hilang ya atau yang dikurang apa yang berkurang surplus konsumennya 1.360.000. Produsen juga berkurangnya 340. Kalau di total kan 1.700.000 ya hilangnya ya gitu ya. Berkurangnya surplus konsumen produsen itu 1.700.000. Nah, 1.600.000-nya ini udah diambil pemerintah. Ya, berarti sisanya 100.000 lagi hilang gitu. Ya, jadi segitiga ini adalah surplus yang hilang di pasar gara-gara ada kebijakan pajak gitu. Ya, jadi itulah dead weight loss. Nah, dari 1.600.000 ini kita bisa bagi dua ya. Pertama yang ditanggung sama konsumen. Pajak ditanggung konsumen. Nah, konsumen itu nanggung pajak, kalian tinggal lihat ininya aja. Harga sebelum sesudah ya. Jadi awal konsumen itu bayar 24, tapi setelah pajak dia bayarnya 28. Berarti dia menanggung 28 dikurangi 24 ya. Kita kali sama kuantiti setelah pajaknya ya 320. Nah, jadi 4.000 ya kita kali sama 320. Berarti jadi 1.280.000 ya. Nah, jadi sebenarnya ini nih dari kotak ini ya. Dari kotak merah yang diambil sama pemerintah 1.600.000. Nah, kotak yang berwarna kuning ya. Nah, ini adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen. Ya, 1.280.000. Jadi konsumennya berkorban surplusnya nih 1.280.000 untuk pemasukan pemerintahnya. Ya, jadi pajak yang ditanggung konsumennya 1.280.000. Nah, berarti kita bisa hitung luas kotak ini yang hijau. Ya, yang hijau kotak di sini adalah pajak yang ditanggung produsen. Nah, kalau pajak yang ditanggung produsen, nah sama sih ya. Sebelum pajak dia dapat uangnya 24, tapi setelah pajak dia dapatnya cuma 23 ya. 28 dikurangi 5 kan ya. Jadi 23. Berarti 1.000 kita kali sama kuantiti yang dijualnya kan setelah pajak 320 juga ya.
kali 320. Jadi 1000 dikali 320 berarti 320.000 gitu ya. Nah, jadi luas kotak yang bawah ini adalah pajak yang ditanggung produsen ya, atau surplus produsen yang hilang diambil pemerintah. Nah, kalau yang ini benar-benar hilang nggak diambil siapa-siapa gitu ya. Jadi 320.000-nya itu diambil pemerintah, 1.280.000-nya diambil pemerintah, berarti sisanya 100.000-nya itu hilang gitu. Oke, aman? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, masih aman ya? Nah, kita ke subsidi ya. Ini nanti di-share ya, jadi nggak apa-apa, nggak dicatat dulu. Nanti kalian bisa lihat lagi di materi share-nya. Nah, kalau subsidi kebalikannya aja sih logikanya ya. Jadi kalau ada subsidi, pemerintah itu ngasih uang ke produsen. Nah, produsen itu bakal anggap uang yang dikasih sama pemerintah itu sebagai biaya yang turun. Ya, biaya produksinya jadi turun. Nah, kalau biaya produksinya turun, suplainya bakal ditambah sama dia dan harganya bisa dia kurangi gitu. Nah, jadi kalau di sini di keseimbangan pasar, awalnya kan demand supply-nya di warna hitam nih ya. P bintang, Q bintang. Nah, terus di sini setelah ada subsidi, supply-nya geser ke kanan, ya. Berarti harganya bakal turun, kuantitinya bakal naik, ya. Jadi di sini kesimpulannya, subsidi itu bakal menggeser supply-nya ke kanan, di mana harga keseimbangannya jadi makin murah, tapi kuantiti keseimbangannya jadi makin mahal, gitu. Jadi makin banyak maksudnya. Nah, ini jadi patokan kita untuk ngitung lagi ya. Nah, ini contohnya sama kayak tadi ya. Jadi ini kita samain aja, udah sama persis kayak tadi ya. Sebelum subsidi keseimbangannya sama karena fungsinya sama ya. Nah, tapi di sini kita ganti bukan pajak tapi subsidi 5.000 per unit ya. Nah, berarti kita bisa hitung keseimbangan setelah subsidinya ya. Nah, jadi di sini kan kalian dapat fungsi supply-nya itu P sama dengan lagi nih ya. 15.000 plus 25 Ki. Nah, ini bakal kita ubah jadi fungsi supply baru setelah subsidi ya. Tapi logikanya karena dikasih fungsinya itu P sama dengan berarti subsidi itu bikin harganya turun ya. Berarti di sini 15.000 plus 25 Ki. Nah, tinggal dikurangi sama eh, subsidinya ya, dikurangi 5.000. Ya, jadi logikanya kalau kalian dapat fungsinya P sama dengan, harganya dikurangi subsidi aja. Tapi kalau dapat fungsinya Q sama dengan, kuantitinya makin banyak, jadi plus subsidi. Tapi jangan lupa pakai dalam kurung. Ya, karena subsidi juga sama. Dia ngaruhnya nggak secara langsung ke kuantiti, tapi ke harga dulu, baru nanti ke kuantiti. Ya, jadi harus pakai dalam kurung di P-nya. Gitu. Tapi tetap plus ya, karena kuantitinya nanti bakal nambah gara-gara subsidi. Gitu. Nah, kalau di sini P sama dengan, jadi dikurangi aja sama subsidinya langsung. Berarti kita dapat fungsi supply barunya 10.000 ya jadinya ya. 10.000 plus 25 Ki. Nah, gitu ya. Nah, terus dari sini kita bisa hitung eh, kayak tadi nih, ya. Nah, bisa hitung keseimbangan setelahnya, ya. Berarti PS baru sama dengan PD, ya. Berarti 10.000 plus 25 Ki sama dengan PD-nya 60.000 minus 100 Ki. Pindah ke sini jadi 125 Ki, pindah ke sini jadi 50.000. Nah, berarti 50.000 kita bagi 125. 400 ya. Nah, berarti setelah subsidi 400 ya. Sebelum subsidi kan 360 ya. Naik nih berarti ya kuantitinya.
Nah, terus buat nyari harga bebas ya, boleh masukin ke supply baru atau ke demand. Nah, mungkin kita masukin ke supply baru aja kayak tadi. Supply barunya itu 10.000 tambah 25 Ki. Berarti P sama dengan 10.000 tambah 25 kita kali kuantitinya 400. Nah, oke. 10.000 ditambah ini 10.000 juga ya. Berarti jadi 20.000 nih harganya. Nah, jadi setelah subsidi harganya makin murah dari 24.000 ke 20.000. Oke, aman sampai sini buat nyari keseimbangannya ya. Oke. Nah, sekarang sama kayak tadi ya, kita bakal coba pakai data-data penting tadi untuk coba nyari kira-kira apa yang terjadi di pasar ya, keseimbangan pasarnya dan surplus konsumen produsennya. Nah, kita gambar lagi kayak tadi. Nah, jadi ujungnya tetap 60.000 tadi ya. Terus di sini juga ujungnya 600. Nah, terus supply lamanya yang soal supply lama atau yang sebelumnya yang awal itu kan 15.000 ya. Tarik ke atas. Nah, ini supply yang awal ya. Jadi kita dapat keseimbangan awalnya di sini di 24.000 dan kuantitinya 360. Oke, mungkin kita bisa nyontek dari yang tadi surplus konsumennya ya. Jadi nggak usah dihitung lagi. Jadi kalau konsumen, nah di awal itu harganya dia bayarnya 24.000, kuantitinya yang dia beli itu 360. Nah, surplus konsumennya kita nyontek dari sebelumnya aja. Nah, surplus konsumennya di awal 6.480 ya. Nah, jadi di awal tetap surplus konsumennya itu adalah segitiga yang warna kuning ini. Nah, produsen juga sama ya, berarti karena kasusnya masih sama kayak tadi ya. Berarti produsen di awal dia dapat harganya 24.000 juga. Terus QS-nya juga 360. Nah, surplus produsennya 1620 ya. Oke, ini yang terjadi di awal. Nah, terus kita ke setelah subsidi ya. Nah, setelah subsidi di sini fungsi supply kita jadi 10.000 konstantanya nih. Jadi kalau Q-nya 0, P-nya 10.000. Berarti di bawah sini ya, 10.000 ya. Nah, misal di sini. Nah, ini bakal kita geserin ke kanan, berarti ya. Ke kanan bawah supply barunya. Nah, dapat di sini kuantitinya 400 yang baru. Terus harga setelah subsidinya jadi 20.000. Nah, kita ke konsumen dulu ya. Analisis apa yang terjadi di konsumen. Jadi, konsumen itu awalnya bayarnya 24.000, tapi di akhir setelah subsidi ya, harga yang dia bayar itu cuman 20.000 ya, dengan kuantiti yang dibelinya 400. Ya. Nah, berarti surplus konsumen kalian itu bakal nambah ya. Bakal jadi makin gede karena batas bawahnya itu jadi 20.000 ya. Batas atasnya tetap demand-nya. Nah, berarti ketutup nih, ketimpa nih ya. Surplus konsumennya jadi makin besar. Jadi surplus konsumen yang warna oranye ini.
gitu ya. Jadi bakal ada tambahan sebesar trapesium ini gitu. Nah, terus berarti kalau kita hitung surplus konsumen barunya setengah, kita kali alasnya adalah kuantiti baru setelah subsidi ya, dikali sama jarak dari 60.000 ke 20.000 itu adalah 40.000 ya. Ya, jadi setengah kali 400 kali 40.000. 8 juta nih jadinya. Nah, kalau sekarang malah naik ya, 8 juta. Nah, dari 6.480 naik ke 8 juta ya. Berarti naik 1.520. Nambah 1.520. Ya, jadi harusnya oke dong kebijakannya ya, karena surplusnya nambah ya, gitu. Nah, kalau di produsen gimana? Ya, nah kalau di produsen, konsumen kan bayarnya 20.000 memang ya, gitu. Jadi di akhir harga yang diterima produsen berapa sih ya? Dari konsumen 20.000. Nah, tapi jangan lupa dia dikasih subsidi sama pemerintah 5.000 per unit. Berarti nambah nih uang yang diterima itu 20.000 ditambah 5.000, berarti jadi 25.000. Ya nggak? Nah, itu apa 25.000? Ini nih, di atas ini ya. 25.000 itu adalah titik di sini ya. Kalau kuantiti barunya 400 dan dia di supply yang lama. Nah, di sini ya. Gitu. Ya, jadi 25.000 itu jaraknya ini adalah subsidinya nih. Ya, jarak dari 20.000 naik ke atas ke 25. Nah, ini adalah 5.000 ya. 5.000 ini adalah subsidi per unitnya. Gitu. Ya, jadi konsumen bayarnya 20.000 memang, tapi kan dia dapat 5.000 ya dari pemerintah. Jadi yang benar-benar didapat sama produsen tuh uangnya 25.000 ya. Nah, berarti surplus produsennya awalnya kan sebenarnya segitiga. Nih, awalnya kan segitiga yang 24.000 nih. Ya, awalnya yang ini gitu ya. Oke, ini segitiga awal, surplus konsumen awal. Nah, tapi setelah apa namanya? Subsidi, berarti batas atasnya tuh jadi 25.000 nih. Nah, ke supply yang lama lagi, jangan ke supply baru ya. Jadi batasnya tetap supply yang lama. Nah, jadi segitiganya makin besar juga gitu. Ya, tumpang tindih sama apa yang didapat sama konsumen gitu. Nah, ini surplus produsen setelah subsidi ya, teman-teman ya. Jadi jangan pakai supply yang lama. Sorry, jangan pakai supply yang baru ya. Tetap pakai supply yang lama sebagai patokan gitu. Dengan harga baru 25.000. Nah, 25.000 itu adalah harga yang benar-benar diterima sama produsen gitu. Dan 25.000 itu ketika kuantitinya 400 kan nih. Gitu. Nah, jadi produsen itu dapat surplus di 25.000 ke bawah gitu ya. Nah, kalau kita hitung surplus produsennya setengah, kita kali alasnya kuantiti baru 400, kita kali tingginya dari 25.000 ke 15.000, berarti 10.000 jaraknya. Setengah kali 400, 200, 200 kali 10.000 jadi 2 juta. Ya. Nah, ternyata setelah subsidi pun juga surplus produsennya nambah. Ya, nambah 380.000. Ya, gitu. Nah, jadi pertambahannya itu sebenarnya ini nih, ya, trapesium yang ini. Nah, trapesium ini adalah pertambahan surplus produsennya, sementara trapesium yang bawah ini adalah tambahan surplus konsumennya, gitu. Ya. Nah, tapi pemerintah udah keluarin subsidi sebesar 5.000 per unit nih, ya, dikali sama kuantitinya segini kan. Nah, jadi kotak yang warna merah ini adalah total subsidi yang dibayar pemerintah. Jadi kalau kita ngomongin pemerintah, nah pemerintah ini dia keluar uang subsidi ya, total belanja subsidi.
cara ngitungnya subsidi per unitnya kita kali sama kuantiti setelahnya. Nah, subsidi per unitnya kan 5.000, kuantiti setelah subsidinya 400. Nah, berarti pemerintah itu udah keluar uang sebesar 2 juta nih. Ya, 2 juta itu adalah luas kotak yang warna merah ini. Ya, jadi pemerintahnya udah keluar kotak yang warna merah. Nah, tapi ini kalau kita coba gambar di sini ya kotak merahnya. Nah, di sini 24.000, di sini 25.000, di sini ini ada 3 titik ya, 3 harga nih. Di sini 20.000. Nah, terus di sini 360 ya, di titik ini. Terus di titik ini 400. Nah, jadi udah diambil nih subsidinya diterima sama siapa? Konsumen ya. Sebesar trapesium yang warna oranye aja deh. Kita gambarin. Nah, jadi subsidi pemerintah ini udah diterima sama konsumen manfaatnya sebesar trapesium yang warna oranye. Ya. Nah, gitu ya. Itu manfaat subsidi yang diterima sama konsumen. Nah, tapi produsen dapatnya trapesium yang kebalik nih ya ke sini. Nah, gitu ya. Ini adalah subsidi yang diterima sama produsen manfaatnya. Nah, berarti ada segitiga yang warna biru muda ini nih, ya, yang nggak dinikmatin sama siapa-siapa, padahal udah dikeluarin uangnya sama pemerintah. Nah, jadi segitiga inilah yang kita sebut sebagai dead weight loss, ya, di subsidi. Nah, jadi kalau subsidi itu dead weight loss-nya segitiganya malah ada di sebelah kanan ya, itu beda sisi. Nah, kalau didefinisiin dead weight loss yang ada di sini itu adalah uang subsidi dari pemerintah yang manfaatnya tidak diterima siapa-siapa. Berarti kayak semacam mubazir ya. Uangnya udah dikeluarin 2 juta ya, seluas kotak yang warna merah tadi, tapi dinikmatinya cuma trapesium ya. Jadi segitiga yang di sini nggak dinikmatin sama siapa-siapa ya. Berarti di sini hilang gitu ya, hilang. Nah, kalau mau dihitung DWL-nya sama nih kan luas segitiga juga ya. Jadi setengah kita kali alasnya itu jarak dari kuantiti sebelum dan sesudahnya 40, kita kali tingginya. Nah, tingginya itu subsidinya tadi ya, 5.000 per unit. Nah, berarti setengah dikali 40 itu 20 dikali 5.000 berarti 100.000 juga. Nah, jadi data atlasnya 100.000 gitu. Berarti dari 2 juta 100.000-nya nggak dinikmatin siapa-siapa, berarti yang dinikmatin konsumen dan produsen itu sisanya 1.900.000. Ya, jadi 1.900.000 itu adalah subsidi yang diterima manfaatnya oleh konsumen dan produsen. Nah, tapi 100.000 di sini nggak dinikmatin siapa-siapa. Gitu. Oke, aman? Ada ada pertanyaan, teman-teman? Kalau semisal Hmm. uang DWL-nya dikorupsi pemerintah, boleh atau tidak? Nah, kalau subsidi itu kan duit 2 jutanya kan udah dikasih ke pasar ya. Dan skemanya tadi 2 juta itu udah dikasih ke produsen sebenarnya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ya pemerintah nggak akan bisa korupsi 100.000-nya sih. Ya, jadi 2 jutanya memang udah masuk ke pasar, tapi nggak dinikmatin siapa-siapa aja. Gitu. Kecuali tadi duit yang pajak, kan kalau pajak diterima ya uangnya ya sama pemerintah nih. Ya, kalau yang pajak, pemerintah dapat uang 1.600.000. Nah, ini kan harusnya kan uang pajak kita itu dipakai buat nyediain barang publik atau
apalah belanjanya pemerintah ya. Nah, ini baru bisa nih dikorupsi ya. Tapi kalau misalkan yang subsidi ya, ini kan dibelanjain. Nah, kalau dibelanjain itu udah pasti langsung masuk ke si produsennya sih. Ya, jadi nggak mungkin bisa diapa-apain lagi sama pemerintah gitu. Oke, aman. Ada lagi teman-teman yang mau ditanya? Oke, ada pertanyaan. Kak, jadi uang yang hilang itu nggak tahu kemana. Eh, iya sih, ya sebenarnya hilangnya itu udah menguap di pasar aja gitu. Sebenarnya sih itu kan uangnya udah masuk ke kantongnya produsen dong, ya nggak? Karena kan produsen itu dapat 25.000 dengan kuantitinya 400 ya. Jadi itu jadi total revenue-nya produsen nih ya. 25.000 dikali sama 400. Nah, cuman produsen itu juga sebenarnya nggak mau nih. Ini kan area di bawahnya supply ya gitu ya. Jadi ini tuh juga uangnya diterima produsen tapi ya udah buat nutup ongkos produksinya sebenarnya gitu. Ya, jadi kan supply-nya itu kan melambangkan marginal cost kan sebenarnya tambahan cost ya. Jadi sebenarnya ya itu buat nutupin cost sih gara-gara dia harus produksi lebih banyak gitu. Tapi nggak nambah surplus di produsennya gitu. Nah, nambahnya surplus produsennya itu yang ini ya, yang trapesium yang atas. Kalau trapesium yang bawah tambahan surplus konsumennya gitu. Nah, biar agak jelas, mungkin kita coba warnain ulang ya. Jadi, produsen itu bakal dapat tambahan surplus sebesar trapesium yang warna hijau di atas. Nah, ini adalah subsidi yang manfaatnya diterima sama produsen dalam bentuk surplus ya. Nah, kalau konsumen bakal dapatnya sebesar trapesium yang bawah ini. Oke, aman? Ada lagi teman-teman yang mau ditanya? Aman ya? Kita lanjut. Nah, kebijakan berikutnya yang bisa kita analisis itu ada kuota ya. Nah, kalau kuota itu, nah jadi misal nih ada keseimbangan di pasar. Nah, ternyata keseimbangan di pasar ini menurut pemerintah kuantitinya kebanyakan ya. Sorry. Ini kuota. Oke, bentar ya. Nah, jadi kalau buat kuota di sini kalian udah punya keseimbangan ya. Keseimbangannya di yang warna hitam di sini. Nah, di sini demand, supply, ini keseimbangan pasar. Nah, kuota itu ceritanya pemerintah itu nganggap em, nih. Jadi pemerintah menganggap kuantiti yang ada di pasarnya itu ketinggian. Ya.
biasanya kebijakan kuota ini dilakukan ketika kuantitinya itu dianggap kurang langka barangnya ya, atau uh, cepat habis barangnya, kayak minyak misalkan BBM ya. Nah, bisa aja pemerintah menganggap kuantiti yang diproduksi sama pasar itu kebanyakan ya. Nanti kalau sebanyak ini tuh nanti BBM-nya bakal cepat habis. Misalnya diprediksi habisnya di 2030 misalkan. Nah, dengan dikasih kuota, ya berarti produsen itu produksinya cuman boleh di sini doang maksimumnya. Nah, maka harusnya BBM-nya itu bisa umurnya jadi lebih panjang ya. Tadinya habisnya diperkirakan di 2030, naik ke 2035 atau 2040 misalkan kalau dikasih kuota ya, dibatasin produksinya. Nah, berarti eh, kalau misalnya udah dibatasin pakai kuota, sebenarnya kalian itu nggak boleh produksi di lebih dari kuotanya. Ya, jadi kalau dari sini ke kanan itu nggak boleh. Ini jadi area yang ilegal. Nah, kalau dari sini ke sini, ini baru area yang boleh, ya, area yang legal. Gitu. Jadi kalau di sini-sini boleh. Nah, kalau lebih dari kuota itu udah nggak boleh, jadi ilegal. Nah, kalau ada yang bandel, produsennya tetap produksi di lebih dari kuota, nah itu bisa kena sanksi ya dari pemerintah. Gitu. Nah, berarti kan kuantitinya di pasar itu bakal turun ya ke kuantiti kuota. Nah, kalau dari sisi harga, sebenarnya kalau kuantiti turun tuh harga yang ditawarkan juga turun nih ke sini ya. Jadi sebenarnya produsen itu uh, mau-mau aja dibayar segini nih ya. Dibayar di PS di sini di bawah ya. Harusnya harganya jadi murah kan gitu ya. Nah, cuman gara-gara kuantitinya makin sedikit BBM-nya, jadi pada berebut nih konsumennya. Nah, jadi pada berebut sehingga kita tarik ke atas sampai ke demand. Nah, ini adalah harga yang diminta sama konsumennya. PD gitu ya. Nah, cuman demand itu kan melambangkan willingness to pay, kerelaan membayar. Nah, jadi kita kalau kuantitinya makin sedikit ke QS ini, nah si konsumen itu bakal rela bayarnya semaksimum ini nih, ya maksimum yang rela dibayar sama konsumen itu adalah sebesar ini, sebesar PD ini, ya. Jadi produsen sebenarnya udah rela-rela aja dia dibayar di sini di PS ya karena kuantitinya turun, harganya bisa turun juga harusnya. Nah, tapi harga itu makanya bakal naik ya dari P hitam ke P yang WTP maksimum nih, willingness to pay maksimum, ya karena konsumennya itu pada berebut ya. Dan karena berebut tadilah si barang ini bakal dijual ke konsumen yang rela bayar paling tinggi gitu. Ya, jadi naik ke harga dengan willingness to pay paling tinggi. Nah, jadi kalau ada konsumen yang rela bayarnya di bawah ini, nah itu malah nggak jadi beli jadinya ya nggak sanggup beli gitu. Jadi makin kecil surplus konsumennya berarti kan ya gitu. Terus surplus produsennya juga sama. Jadi awalnya tuh ini surplus konsumennya. Nah, tapi gara-gara kuota harganya naik ke PD yang ini willingness to pay maksimum. Nah, jadi surplus konsumennya makin kecil. Nah, kalau produsennya sih dia awalnya itu yang ini surplusnya. Nah, berarti setelah kuota surplus produsennya tetap di sini. Nah, tapi kebatasin sama kuota tapi ke atas ini harganya. Nah, jadi trapesium nih ya. Nah, jadi surplus konsumen yang hilang ada yang diambil jadi surplusnya produsen ya. Nah, terus di sini ada segitiga yang hilang ya, surplus yang hilang. Nah, segitiga inilah yang kita sebut sebagai dead weight loss lagi tadi. Ya. Oke, jadi segitiga yang warna biru muda inilah yang kita sebut sebagai dead weight loss. Ya.
Jadi delta loss-nya pasti ada di kebijakan kuota ya. Gitu. Oke, aman? Ada pertanyaan, teman-teman? Lanjut ya. Nah, terakhir tinggal price ceiling sama price floor aja ya. Mungkin kita bakal sampai jam 9 nih kayaknya. 15 menit lagi. Nah, jadi kalau price ceiling ini adalah salah satu kebijakan yang kita sebut kebijakan kontrol harga. Jadi pemerintahnya itu ngontrol harga yang ada di pasar. Ya. Nah, kontrolnya gimana? Jadi gini, ini udah ada keseimbangan ya sebenarnya ya. Harganya itu di P bintang sama Q bintang yang warna hitam ya. Cuman keseimbangan ini tuh dianggap harganya kemahalan sama pemerintah ya. Jadi latar belakang dari kebijakan ini tuh sebenarnya adalah pemerintahnya menganggap harganya kemahalan ya. Jadi kita bisa bikin catatan di sini bahwa latar belakang dari kebijakan ini ya, itu pemerintah menganggap harga di pasar itu dianggap terlalu mahal. Nah, yang kasihan siapa kalau kemahalan ya? Yang kasihan konsumen. Jadi tujuan dari kebijakan ini tuh adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang mahal. Ya. Tujuannya melindungi konsumen. Gitu. Caranya gimana? Ya, caranya ditetapkanlah price ceiling, kita singkat PC. Nah, jangan di atas ya. Kalau di atas nanti jadi makin mahal lagi kan. Ya, tapi bawah, di bawah harga pasar. Walaupun sebenarnya bisa sih, ya pemerintah ngasih price ceiling-nya di atas harga pasar, tapi nggak lazim. Karena kalau dia ngasih di atas harga pasar kayak gini, ya nanti produsennya bakal naikin harga ke PC, tapi nanti bakal ada excess supply. Excess supply itu kita bawa barangnya 100, tapi yang minta misalkan cuma 20. Mubazir kan? Ya, kita udah produksi 100, tapi 20-nya cuma 20 yang diminta. Gitu ya. Berarti ada kelebihan 80. Nah, biasanya kalau kayak gitu nanti harganya bakal diturunin lagi sama produsennya. Ya. Daripada mubazir, excess supply, kalau dia maksain di PC yang di atas, harganya bakal balik lagi ke P bintang. Ya, jadi kalau price ceiling-nya ada di sini, ya di atas harga pasar, ini jadinya nggak ada apa-apa, dampaknya nggak ada, gitu. Ya kenapa? Karena produsennya kalau naikin harga malah jadi excess supply kan, rugi dianya, gitu. Jadi balik lagi dia ke P bintang, gitu. Nah jadi kalau PC-nya di atas bakal nggak ada apa-apa dampaknya. Ya, jadi terus kenapa ada PC yang di atas Kak, misal gitu ya? Nah kalau PC di atas itu sebenarnya tujuannya buat jaga-jaga doang. Ya, jaga-jaga harganya kalau naik itu nggak boleh lebih dari si PC-nya gitu. Itu kalau PC-nya di atas. Nah, tapi PC yang umum biasanya dibahas itu kalau dia di bawah harga pasar. Karena tujuannya kan untuk melindungi konsumen tadi ya dari harga yang mahal ini. Jadi lebih make sense kalau kita kasih harga uh, ceilingnya atau harga maksimumnya itu di bawah harga pasar biar lebih murah. Ya, konsumennya biar bisa beli barangnya lebih murah. Nah, dengan kayak gini berarti ada dampaknya nih. Ya. Nah, dampaknya produsen udah nggak boleh jualan di sini lagi, di P item ini lagi, ya dia harus turunin ke PC. Ya, jadi harganya bakal turun dari P bintang ke PC. Ya. Nah, ini kita sebutnya harga maksimum, ya, ya, harga maksimum atau kalau di Indonesia itu kita sebut dengan kebijakan harga eceran tertinggi, HET. Ya, itu nama lain dari kebijakan price ceiling. Kenapa disebutnya price ceiling? Ceiling itu adalah atap. Jadi asumsinya harga itu udah paling mentok nih di atapnya itu di sini ya. Nggak boleh nembus atap harganya gitu. Makanya disebutnya price ceiling, harga maksimum ya. Nah, jadi dampaknya nggak boleh lagi produsennya dengan harga segini dia harus turunin harga ke PC. Nah, tapi dampaknya kalau dia jual di harga PC ini yang dia produksi makin sedikit, berlaku hukum penawaran ya. Jadi pasti kuantiti yang diproduksinya makin sedikit, harga turun ya. Jadi dari Ki hitam turun ke hijau yang Ki S ini. Tapi berlaku hukum permintaan. Harga turun itu Ki D-nya jadi
naik ya, dari yang warna hitam ke yang warna oranye. Nah, sehingga dampaknya di sini kalau kita gabungin Ki D-nya itu bakal jadi lebih besar dari Ki S ya, atau ada excess demand, kelebihan permintaan gitu. Nah, yang kasihan siapa kalau ada excess demand? Yang kasihan konsumennya lagi kan sebenarnya ya. Jadi gara-gara kebijakan price ceiling ada excess demand. Nah, excess demand ini yang kasihan konsumennya. Ya. Jadi konsumennya kasihan kenapa? Karena eh, dia minta segini, tapi yang diproduksi cuma segini, ya nggak cukup gitu ya. Jadi ada yang nggak kebagian nanti konsumennya. Nah, maka biasanya di sini harus kita kasih solusi tambahan ya untuk mengatasi excess demand-nya. Ya. Nah, solusi tambahannya apa gitu ya kalau ada excess demand-nya? Pertama, pemerintahnya bisa kasih uh, kekurangannya ini tuh diimpor. Ya. Kan kurang ya barangnya ya. Yang diminta 100 tapi yang diproduksi 20 misalkan. Nah, berarti impor aja. Nah, itu solusi yang paling gampang ya buat pemerintah. Nah, tapi kadang pemerintah nggak mau ngimpor karena uh, takut ya. Takut kayak di demo sama masyarakatnya misalkan ya. Atau takut kita bergantung sama asing, jadi bisa aja pemerintahnya nggak mau impor. Gitu. Nah, terus gimana cara ngatasinnya berarti ya? Nah, caranya pemerintahnya ikut jualan. Nah, kalau pemerintah ikut jualan, berarti nanti suplainya bakal geser ke kanan, makin banyak penjual gitu. Ya. Berarti nanti ide-nya bakal terpenuhi nih sama pemerintah gitu. Nah, tapi gimana caranya pemerintah jualan ya? Nah, di Indonesia itu kita punya yang namanya Bulog ya. Ini BUMN ya, bentuknya Perum, perusahaan umum. Kalau Perum itu bukan cari untung ya. Tujuan utamanya itu pelayanan umum, tapi boleh diperbolehkan cari untung kalau Perum. Nah, tapi bukan fokus utamanya ya nyari untung. Nah, Bulog ini ngapain ya? Bulog ini dia punya cadangan-cadangan barang-barang kebutuhan pokok ya, kayak beras misalkan ya. Nah, jadi pas ada excess demand beras, nah maka Bulog itu bisa keluarin cadangan dia yang ada di gudangnya dia dijual murah dengan harga PC. Gitu ya. Dengan kayak gitu, suplainya bakal makin banyak geser ke kanan sehingga excess demand-nya teratasi ya. Nah, tapi kalau kasusnya kayak sekarang ya, sekarang itu kan pemerintah kita mau menstabilkan harga beras nih. Beras kan memang lagi mahal ya harganya. Tapi di gudang Bulog itu menipis ya gara-gara kemarin udah dibagi-bagi buat apa bansos kan ya gitu berasnya. Nah, tapi kan ini juga belum musim panen gitu ya. Jadi memang belum ada stok lagi nih gitu ya. Nah, jadi gimana dong caranya gitu ya. Nah, caranya mungkin kita bisa kasih subsidi ya. Nah, dengan kasih subsidi bisa aja harga itu bisa lebih murah dan kuantiti yang diproduksinya tetap banyak gitu ya. Tapi kalau nggak mau subsidi, hal terakhir yang bisa dilakukan sama pemerintah itu adalah namanya rationing. Rationing itu adalah penjatahan. Ya. Nah, jadi dijatah. Ya. Kayak kasus minyak goreng tahun lalu. Minyak goreng itu juga sempat harganya melambung tinggi karena ada excess demand di masyarakat ya. Kuantitinya dikit tapi yang minta masih banyak. Nah, rationing lah salah satu solusinya. Ya, jadi rationing itu dijatah. Setiap orang yang mau beli minyak goreng itu cuma boleh beli satu misalkan. Karena apa? Kalau harga minyak gorengnya turun nih ke PC ya ke harga maksimum, ini orang-orang pada borong jadinya gitu ya. Nah, orang-orang yang pada borong tadi itulah yang bikin jadi nggak cukup minyak gorengnya. Padahal kalau dijatah ya misalkan satu orang cuma boleh beli satu ya minyaknya, misal satu KTP satu minyak. Nah, kayak gitu bakal kebagian semua. Jadi, excess demand-nya bakal teratasi. Atau mungkin kalau nggak teratasi semua, sebagian lah gitu ya. Jadi, kalau dijatah, itu bakal menghindari perilaku konsumen yang ketika harga turun tuh mereka langsung kayak, ah borong ah gitu ya, buat cadangan gitu ya. Nah, jangan gitu ya. Padahal itu malah merugikan yang lain, nanti jadi nggak kebagian yang lain gitu. Nah, maka langkah terakhir dari excess demand itu, pemerintah bisa kasih kebijakan rationing, dijatah. Nah, dengan dijatah harusnya cukup ya, nggak nggak apa namanya nggak kurang gitu barangnya. Oke, aman teman-teman. Ada yang mau ditanya buat price ceiling?
Aman ya? Nah, terakhir sebelum kita tutup yang price floor ya. Nah, yang price floor ini kebalikan aja. Ya, jadi logikanya kebalikan. Jadi price floor itu udah ada keseimbangan, tapi latar belakang dari kebijakan ini tuh pemerintahnya menganggap harga yang ada di pasar itu terlalu murah ya. Nah, kalau terlalu murah yang kasihan siapa gitu ya. Di sini tujuannya untuk melindungi produsen. Jadi kalau harganya terlalu murah, kasihan produsen. Contoh kayak kalau misal nanti udah panen nih, ya udah panen berasnya. Nah, beras panen itu kan memang harganya pasti murah ya, karena suplainya banyak kan di pasar ya, gitu. Nah, tapi pemerintah nganggap, oh ini harganya kemurahan nih, kasihan. Masa setiap panen petani itu harus dapat uangnya selalu lebih rendah gitu ya dari harga pasar yang biasanya, gitu. Nah, maka dikasihlah kebijakan price floor atau PF ya di atas harga pasar. Ya, jadi caranya dikasihlah kebijakan price floor di atas ya harga pasar. Nah, sama kayak tadi, kenapa nggak di bawah harga pasar aja, Kak? Bisa aja di harga bawah pasar, price floor-nya, cuman itu kalau itu buat jaga-jaga doang ya. Karena produsen nggak mungkin nurunin harga nanti. Ya, karena kalau dia turunin harga nanti yang minta masih banyak daripada yang ditawarin, pasti dia bakal naikin harga balik lagi ke keseimbangan. Ya, jadi kalau PF-nya ditaruh di bawah harga, itu malah nggak ada dampak apa-apa. Ya. Nah, tapi kalau PF-nya ditaruh di atas harga, disebutnya price floor ya. Floor itu lantai, berarti harga itu nggak boleh nembus di bawah lantai. Mau nggak mau produsen itu harus naikin harga minimal selantai ini, gitu ya. Nah, jadi harga minimumnya di sini. Berarti dampaknya harga itu bakal turun ya dari bakal naik ya dari P bintang ke P floornya ya. Dan ketika harga naik, ini berlaku hukum penawaran yang diproduksinya makin banyak, berlaku hukum permintaan yang dimintanya makin sedikit. Nah, berarti dampaknya di sini QS-nya bakal lebih besar dari QD ya. Atau kita sebut di sini excess supply. Nah, kalau nggak kejual semua excess supply, ini kan yang kasihan siapa? Yang kasihan produsennya lagi. Ya, jadi makanya kadang harus ada solusi tambahannya ya, untuk mengatasi excess supply. Oke. Pertama, mungkin di sini pemerintahnya bisa apa namanya? Ekspor kelebihannya. Selesai masalahnya ya. Produsen kita walaupun surplus tapi kelebihan produksinya itu bisa diekspor keluar ya, dijual ke negara lain. Nah, tapi kalau nggak ekspor itu susah ya. Maksudnya susahnya adalah harus ada negara lain yang memang minat sama barang kita dan cocok harganya. Karena kita bersaing juga pasti sama negara lain yang produksi barang yang sama gitu. Nah, jadi kalau kita nggak bisa ekspor, yang kedua, ini kebijakannya bisa dibeli pemerintah ya lewat Bulog tadi. Nah, jadi kalau misalnya lagi panen, itu pasti nggak semua beras itu terjual gitu ya. Nah, pasti biasanya masuk ke tengkulak dulu tuh ya. Nah, tapi kalau pemerintahnya bisa beli dengan harga yang tinggi, nah itu kan bagus buat kesejahteraan eh, petaninya ya, atau produsennya. Nah, sehingga bisa aja dibeli pemerintah lewat Bulog ya, biar cadangannya banyak ya di pemerintah. Nah, tapi kalau udah pakai apa namanya, udah pakai pemerintah ini, ya kadang bisa aja nggak berfungsi ya, gitu ya. Atau kadang bisa aja nggak efektif kebijakannya. Nah, atau pemerintahnya nggak punya uang, jadi nggak bisa beli gitu ya kelebihan surplusnya. Nah, maka di sini kebijakan lain yang bisa dilakukan pemerintah itu adalah kebijakan yang meningkatkan yang jadi uh, kebijakan-kebijakan yang meningkatkan, nah yang ditingkatkan itu adalah daya belinya ya. Nah, contoh kebijakannya apa? Ningkatin daya beli ya.
Contoh dikasih bantuan langsung tunai ya, atau bansos gitu ya. Atau dikasih voucher belanja gitu ya. Nah, dengan kayak gitu harusnya demand-nya bakal naik geser ke kanan ya. Jadi dia mau konsumsi di level keseimbangan yang baru gitu. Oke, paling itu aja sih teman-teman. Aman buat price floor, ada pertanyaan nggak? Oke. Nah, mungkin sampai sini dulu ya kita buat hari ini. Jadi seenggaknya kita udah belajar tadi dampak pajak, subsidi, dan kuota sama kontrol harga ya ke keseimbangan pasarnya gimana gitu. Nah, mungkin nanti kalau ada pertemuan lain kita bakal masuk ke materi elastisitas belum ya harusnya ya? Atau udah? Elastisitas sudah belum? Belum ya? Tentang elastis harga permintaan, silang, pendapatan, udah belum? Belum ya? Oh ya, belum. Oke. Ya, jadi nanti kalau ada pertemuan lagi, mungkin kita bakal bahas ini. Tapi nanti kalau nggak salah ada pertemuan offline-nya ya, kalian ya. Maksudnya yang tatap muka di Ya. sekolah. Hmm. Nah, di tatap sekolah di muka juga mungkin nanti kemungkinan bakal Kak Agung yang ngisi ya. Jadi nanti kita ketemu lagi. Jadi nanti kita bahas bisa di pertemuan yang online atau offline. Gitu. Oke, kalau gitu mungkin kita cukupkan sampai sini ya teman-teman. Nanti bentar, ini Kak Agung share dulu ya. Biar kalian bisa download dulu. Biasanya materinya di-share-nya lewat apa? Lewat Drive, Kak. Oh, ada Google Drive-nya ya. Drive-nya dibuat sama pengajar sebelumnya atau drive dari kalian? Atau drive dari paper plan? Dari pengajarnya sendiri. Oh, dari pengajarnya. Sementara ini Kak Agung kirim di sini dulu ya. Nanti kita mungkin bakal ada drive yang beda lagi. Nah, mungkin bisa di-download dulu teman-teman itu di kolom chat ya. Jadi seenggaknya kalian ada pegang satu dulu filenya, nanti bisa di-share ke masing-masing ya sementara. Udah di-download, bisa? Bisa nggak di-download? Masih loading, Kak. Oh, masih loading. Ya udah, tunggu dulu. Sudah. Oh, sudah. Oke. Sip, kalau gitu kita bisa sudahi ya. Semoga tadi makin paham sama materinya dan Amin. kita tutup. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Kak. Ya, sama-sama.